Jamu kuat? Bukan. Nah, bukan. Jamu kuat bagaimana ini? Aduh. Angkat nih. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Talk. Podcast yang akan ngebahas hal menarik dan penuh inspirasi di setiap episode. Benar sekali Dina. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, mahasiswa cantik dan ganteng. Yang satu yang penyanyi, yang satu lagi programmer. Kita sambut saja Kak Enji dan Rido. Halo. Halo. Apa kabar Kak Enji, Rido? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama gak ketemu ya Kak Enji. Baik, ketemu kita pas kuliah umum ya, kuliah umum yang Kak Enji sama Bang Bayu. Kalau di rumah tiap hari ketemu ya, Rido ya, kecuali minggu. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin. Mungkin dari aku ya. Iya, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ridho Ananda, aku prodi Sistem Informasi semester 5 dan berkuliah di Universitas Prima Indonesia. Halo semuanya, kenalin nama aku Monika, aku biasa dipanggil Enji. Aku sekarang semester 8 dari program studi Sistem Informasi dan kuliahnya juga di Universitas Prima Indonesia. Wah, Kakak ya dari Prima Indonesia. Tadi Kak Enji kan semester 8 ya? Iya, Berarti lagi sibuk destinasi atau gimana nih? iya lagi belajar destinasi. Lagi juga awal destinasi. Kalau Rio sendiri apa yang kesibukan? Ya biasalah, semester 5 magang. Beda juga ya, magang. Aku tanya nih Kak Enji, selain kesibukan di perkuliahan tuh ada kesibukan lain nggak sih? Untuk saat ini lagi cobain ambil part time sambil tetap live streaming dan konten juga. Kalau Rido sendiri? Kebetulan aku kerja remote di perusahaan Telkom. Ya sambil magang juga sambil kerja juga sih. Keren banget. Jauh ya? Iya jauh Dari Indonesia ke Hongkong ya? Iya. Dan keren sih bisa magang sambil kerja gitu ya. Iya. Boleh dong Kak Enji dan Rido ceritain ke teman-teman sekalian gimana sih cara Kak Enji dan Rido bisa menghasilkan uang dari pekerjaan part-time Kak Enji maupun Rido yang sedang melakukan pekerjaan di Indonesia ke Hongkong. Tadi kayaknya juga ada bahas katanya live streaming ya. Itu awalnya gimana? Siapa dulu? Kakak dulu. Kayak Enji dulu. Awalnya itu dari SMA itu iseng-iseng buat cover lagu di Instagram. Dan dari cover lagu itu merasa kayak kenapa ya nggak kalau bisa tuh kayak dihasilin aja gitu. Ya kita jadi Penghasilan gitu daripada cuma sekedar nge-cover didengerin orang, mending sekalian jadiin pekerjaan yang menyenangkan gitu karena kan hobi ya. Dan dari situ tuh mulai kebiasaan jadinya sampai sekarang. iya live streaming kontennya jadinya sambil Kakak tuh live streamingnya di mana? ada di beberapa aplikasi. Untuk sekarang mainnya itu di 2 aplikasi. Yang pertama itu namanya Niko tuh Niko itu platform live streaming. Oh iya. Iya, itu benar-benar isinya live streaming semua dan sambil live streaming juga di TikTok. Jadi nggak cuma konten di TikTok tapi juga sambil bisa live streaming di situ. Ini ya TikTok kayak Enji ya. Iya benar. Dina lihat ya di bio TikToknya Kak Enji tuh Live live streamingnya streaming. jam 11 malam ya. Boleh dong Kak kasih tau kenapa harus live di jam 11 malam? Awalnya itu sebenarnya nggak punya jam live yang konsisten, cuman memilih di jam 11 malam itu karena dari pagi sampai sore itu kan udah full beraktivitas yang lain. Jadi pengen malam itu tetap produktif, tapi nggak mengganggu kesehatan, nggak terlalu mengganggu kesehatan. Jadi milih di jam 11 malam. Jam-jamnya orang-orang insomnia kan bisa rame ya. Iya. Jadi sambil Orang itu juga. iya sambil nyari penghasilan apa juga dari live streaming. Kalau Rido sendiri gimana? Apa yang membuat Rido bisa sampai menghasilkan uang dari program modi itu? Awalnya sih sama ya dari SMA. Nah kebetulan aku SMA-nya itu IPA. Oh iya. Nah, tapi karena nggak ada pelajaran coding apa segala macam, sebenarnya itu datang dari rasa penasaran aja sih. Rasa penasaran kan dulu Sama ya. coding ya. Iya sama coding. Awalnya itu kan dari dunia perhackingan, terus
tertarik sama skripnya gitu. Nah makanya sekarang itu mendalami dunia pemrograman. Nah untuk perjalanan karir sebenarnya jatuh bangun juga sih dan menemukan menemukan jobnya itu ketika ngerasa di rendah kali lah gitu, di posisi rendah kali. Maksudnya itu ketika COVID itu kan. Oh, pas COVID itu pas ya? COVID ya sebenarnya. Dan Pas COVID inisiatif untuk nyari job-job luar. tambahan ya? Iya, job-job luar juga. Terus ya dari situ alhamdulillah diterima di perusahaan. Awalnya dulu Malaysia. Wih. Awalnya Itu dulu Malaysia. kapan tadi SMA ya? Iya. SMA udah diterima di perusahaan Malaysia. Sorry itu pas lagi gap year 1 tahun. Oh berarti udah taman. Iya. Udah taman coba-coba dapat di perusahaan Malaysia. Iya, itu sembari jualan juga sih, jualan nasi goreng itu sebenarnya. Oh tadinya jualan gitu, Iya, baru jualan sambil- baru ngelanjutin di coding gitu lah ya. Iya, apply itu. Keren ya, dari Malaysia habis itu lokal. Itu pindahnya gimana? Ya itu ya. Pindahnya itu awalnya karena di ghosting sih dari Malaysia. Oh iya, oh, ternyata nggak di ghosting cewek tapi di ghosting pekerjaan. Iya. Jadi ghostingnya positif ya, bukan negatif. Sebenarnya di ghosting, namanya di ghosting itu negatif loh ya, nggak positif Iya dia. positif dong, kan jadi ke tempat yang lebih bagusnya lagi. Oh iya, di bisa tempat yang lebih bagus. lebih bisa lagi sih kayaknya. Wah, Berapa sih? Boleh spill nggak penghasilannya dari situ? Mungkin sekitar 2 digit? enggak, belum sampai. Belum sampai, tapi akan sampai. Iya, karena gini juga kan, kita lihat perusahaannya, apakah perusahaannya itu lagi grow atau memang lagi mau grow gitu. Maksudnya kalau misalnya perusahaannya udah maju ya udah jelas, jadi itu masih besar. Iya juga sih. Tapi kalau misalnya perusahaannya mau grow, apa adanya aja lah. Itu kalau aku boleh tahu, kok bisa sampai ke Malaysia pulang itu nyari kerjanya gimana? Gitu. Oh sebenarnya dulunya itu Mhm. nyari-nyari info lah, nyari tahu kan Dari mana? tuh? dari Facebook ataupun YouTube. Nah, karena dilihat kan gimana sih cara mengkoneksikan kita ke luar negeri gitu. Mhm. Nah akhirnya saya menemukan platform namanya Upwork. Apa tadi? Upwork. Upwork. Oh. Iya. Itu aplikasi yang tempat perusahaan-perusahaan luar negerinya. Iya, jadi kita di situ sebagai saya di situ sebagai freelancer Mhm. dan saya bisa ngapain job itu di luar. Apa ini? Oh ini ya Upworknya ya? Iya. Oh gitu. Ini berarti Pak full bahasa Inggris lah ya. Ya full bahasa Inggris. Berarti Rido fasih nih, fasih bahasa Inggris. Enggak pasti kali sih, Kak. Cuman alhamdulillah udah bisa sekarang. Oh, berarti dulu pas apply gini sempat keterbatasan bahasa nggak sih? Atau memang udah pandai dari dulu bahasa Inggris? Terbatas sekali sih dulu Iya. karena pas masuk itu ya udah kayak udahlah pede aja lah. Ngandelin. Urusan masalah bahasa belakangan aja gitu. Sempet ngandelin translate juga berarti ya? Iya, Translate. full bahkan full. Oh iya, terus belajar bahasa Inggris itu ya dari kerja sehari-hari juga pakai bahasa Inggris ya? Iya. Itu pun belajar bahasa Inggris saya paksa aja. Karena pas diajak meeting bahasa Inggris, ya udah saya ikut aja gitu. Walaupun ngomongnya kaku-kaku kan. Yang penting kalau lo bisa ngerti oke sih ya kan? Iya. Karena kalau misalnya listening mungkin gampang nanti. Hmm. Cuman speakingnya aja sih kurang. Oh, oke. Aku mau tanya dong, apa sih Kak yang bikin Kakak termotivasi untuk mencari uang dari pekerjaan Kakak? Bisa juga. Motivasi awalnya itu karena nggak pengen terus-terusan bergantung sama orang tua gitu. Jadi pengen kalau misal pengen beli sesuatu tuh punya uang sendiri gitu. Karena kayaknya ada rasa kepuasan tersendiri kalau misalkan kita beli sesuatu itu pakai uang sendiri kan. Bener ya. Dibeliin, mungkin dibeliin bisa gitu kan. Cuman ketika kita mampu membeli barang itu sendiri tuh rasanya lebih puas gitu untuk diri sendiri. Dan lebih kita hargai juga ya. Iya, Karena jauh pakai- lebih kayak dijaga, dirawat, disayang-sayang kan. Karena nyari. Ya, Dina dulu boleh. Kalau Rido sendiri gimana? Motivasi awalnya sebenarnya karena berada di titik paling rendah Yang kemarin paling itu. tadi ya. Karena ya susah lah karena dulu kan SMA sambil jualan kerupuk. Oh. Tapi karena COVID itu jadi kan online. Mhm. Udah jadi nggak jualan lagi, nggak ada pemasukan lagi. Jadi ya karena bayar uang sekolah juga kebetulan di swasta kan. Oh, SMA-nya dulu swasta. Iya swasta. Nah, jadi kepikiran lah kalau misalnya gini aja. Karena kalau misalnya zaman COVID dulu kemarin itu jualan masih sepi dan baru buka juga kan. Mhm. Baru-baru belajar.
Jadi alhasil ya udahlah, termotivasinya tuh karena ya itu lagi kesusahan lah ekonomi kemarin. Iya, makanya nyoba cari kerjaan, alhamdulillah dapet ya sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Jadi sekarang perekonomian udah alhamdulillah stabil lah ya. Alhamdulillah stabil. Alhamdulillah. Nah, Kak Enzi, Kak Enzi tadi nyanyi. Ada nggak sih hal yang apa ya, ritual ya namanya? Maksudnya yang sebelum nyanyi itu biasa ngapain dulu? Biasanya kalau mungkin kayak orang sama sih kayak orang-orang pada umumnya kayak minum dulu dan orang-orang makan makanan Berminyak. berminyak. Pasti. Tuh minumnya minum apa tuh Kak? Kalau ada minuman yang sesuatu yang spesial gitu. Ya, biasanya cuma minum air putih aja, air hangat. Ada makan ini nggak sih? Apa namanya kencur ya? Soalnya aku lihat si penyanyi yang siapa namanya? Yura. Yura Yunita dia makan kencur gitu sebelum. Kakak juga? Pernah kalau misalnya lagi sakit tenggorokan, tapi kalau enggak dulu deh. Gak enak ya memang? Iya rasanya kayak Aneh. Oh berarti Kak Enzi pernah nyoba dan nggak suka. Tapi aku suka sih. Kencur? Oh iya? Iya. Berarti di dulu kadang-kadang penyanyi. Coba kita tes. Sorry. Jadi itu nggak kencur Iya, nggak iya. kencur. Biasanya kalau saya suka kencur. Karena pas sembari itu kemarin jualan kerupuk, siangnya itu aku Dua sebelah. bukan bantuin nenek buat jamu. Oh iya pakai kencur ya. Dan Jadi iseng di situ nyoba. ada kencur, kunyit, terus apa namanya, kayu manis itu lah, manis itu kan. Apa diganyangin gitu? Bukan. Jadi- Maksudnya diminum lah kencur sama, kan dicampur Oh. kencur sama kunyit. Iya iya. Oh minum jamu Kayak lah ya. Iya, jamu. Bikin jamu juga sih. Jamu kuat? Bukan. Nah, bukan. Jamu kan tapi mahal. Aduh. Kacang nih Kak. Maaf teman-teman. Pernah nggak sih kakak tuh mengalami tantangan yang bikin kakak tuh mikir bahwa wah susah nih itu susah ya ternyata gitu. Gampang sih Kak Anggi kan jagonya aja. Sebelumnya atau pas lagi capek-capeknya nih Kak Anggi udah kuliah jadi content creator, nyanyi, live streaming, belum lagi dapet endorse, terus waktu itu pernah ngerasa ya tuh susah ya cari duit capek. Sering sih, bahkan setiap hari dalam pikiran Sering saya. ya. Karena kan kalau misalkan kita kerjanya online ini kan termasuk pekerjaan online ya dari freelance. Penghasilan itu nggak akan bisa tetap di setiap bulannya gitu. Jadi seberapa besar penghasilan kita itu tergantung dari niat dan kerja keras kita sendiri di setiap bulannya gitu. Jadi kalau kita pengen gajinya itu besar ya kita harus usahanya 2 kali lebih ekstra dari yang biasanya kita lakuin gitu. Harus tetap semangat. Kalau Rido sendiri pernah nggak sih ngerasa kesusahan dalam meriput pekerjaan dari Indonesia ke luar negeri? Pernah sih, dan setuju juga sama pendapat Andi tadi. Kalau misalnya awal itu kan freelance, kalau sekarang kan kerja remote, yang mana sekarang itu lebih stabil lah, karena kan udah ada keterkaitan sama perusahaan. Nah, pas ngerasa susahnya itu mungkin belum ada pengalaman, karena jujur itu nggak ada yang mentoring sama sekali. Lihat tutorial full di YouTube juga. Oh jadi belajarnya full YouTube gitu. Iya, Makanya otomatis. bisa sampai pintar Titik ini. Ya, Itu tapi jadi keren. kebantu juga lah sama teman-teman yang ada di komunitas Facebook, lihat-lihat apa namanya beberapa orang yang mulai duluan. Jadi aku dapat inspirasi nih dari mereka gitu kan. Jadi udah dapat inspirasi ya aku pastinya kan langsung apa ya, langsung ngerti lah gitu, cara. belajar buat ini ya. Kalau susahnya itu palingan di awalnya itu karena freelancing dan belum ada pengalaman foto yang udah dikerjain. Kan biasanya kalau misalnya kita kerja sama orang lain kan ada Harus ada foto. ulasan gitu, review. Oh, gitu. Nah, di awal itu nggak ada, jadi kayak bener-bener Susah ya dikerjain. struggle kali di situ. Nah, di tengah-tengah kesibukan Kak Enji, Rido, itu gimana cara membagi atau manajemen waktunya? Kasih tips dong buat teman-teman dulu para penonton yang ada saat ini menonton podcast kita. Biasanya kalau aku tuh memprioritaskan yang paling prioritas dulu gitu. Jadi biasanya bikin to-do list tuh setiap hari, bikin to-do list yang mungkin masih acak dulu. Nah, udah acak, nanti dilihat lagi dari yang acak itu mana sih yang paling topnya yang harus diselesaikan dulu di hari ini gitu, yang benar-benar harus selesai, baru deh dilanjutin sama to-do list yang lain gitu. Nanti kayak kejar deadline gitu ya. Iya, jadi lebih tersusun aja gitu, makanya nggak terlalu suka yang dadakan, karena kan kita tuh udah planningnya
kayak di hari ini tuh kita mau ngapain gitu, kita udah nyusun aktivitasnya gitu, jadi lebih tertata aja gitu, jadi tahu mau ngapain ya hari ini, besok mau ngapain ya gitu. Kalau kami udah kemarin tuh nggak ada kata. Enggak ya. Oke, kalau Rida sendiri gimana cara manajemen waktu? Sebenarnya ini yang paling sulit sih menurutku, karena sembari aku kerja, sembari juga magang, Iya. dan Kesulitan sih. ada juga permasalahan lah di kendaraan, misalnya transportasi. Apa itu transportasinya? Kemarin Oh iya, ini kemarin. ada insiden gitu. Apa itu yang sebelumnya? Ceritain lah, Boleh diceritain. Ada insiden apa sih Ini tentang sebenarnya sedih nggak ini? transportasi Iya. sehingga ada yang berhalangan dengan kerjaan? Nah kemarin kan pas interview PKKM. PKKM magang ini, di situ aku masih naik kereta, naik sepeda motor. Sekarang. Pas tiba-tiba pulang, Oh gila. nah pas tiba-tiba pulang, sebelumnya itu belum sadar. Hmm. Jadi pas tiba-tiba teman nelpon, kok kayak ada masalah nih sama keretaku kan gitu kan. Kalau di Medan bilangnya kereta. Iya. Nah, Permainan. jadi sempat dipanggil lah sama security. Kok ada yang gak enak nih gitu perasaan. Ada apa sih sama keretaku? Kereta. Jadi dikasih tahu tuh, dikasih lihat CCTV-nya bahwa keretaku itu setelah aku tinggal beberapa menit, sekitar 2 menit lebih, kurang lebih, itu mulai berasa dan mulai berapi. Serius? Kebakaran. Kebakar sendiri, nggak ada orang yang berniat. Oh, Kebakar di mana ya? Iya di pagi. Jadi insiden lah ya. Kelihatan lah. Kelihatan lah ya di CCTV ya. Iya, Memang gak ada orang dan memang kebakaran sendiri. iya benar. Jadi kesulitan tadi transportasi karena itu. Hmm. Terus sekarang Bang Rido ini naik apa nih ke buat magang? Kadang diantar juga sama ayah, kan ada tinggal satu kan. Oh iya, Diantar benar. sama ayah dan juga kadang bawa sendiri kalau misalnya. Nah untuk cara ngatur waktunya itu waktunya. sulitnya itu pertama karena nggak ada kendaraan, mungkin kadang sempat ini juga nunggu lama karena ya kadang dijemput kan. Oh iya. Jadi ada lah mungkin 2 jam 1 jam nungguin. Nah di situ yang paling gak enaknya itu kalau misalnya kita udah punya deadline, kita juga nggak bisa kerja di pas nunggu itu karena kemarin kebetulan hujan kan, musim hujan. Iya. Jadi ya udah nggak kerja nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi pas pulang itu udah bantai kerjaan semuanya siap. Jadi begadang lah ya. Jadi begadang jam Oh. 1 lewat sih gitu. Tapi emang biasa programmer gitu kan? Iya, yang penting ditelangi oleh kopi ya. Kopi ini. Tapi ada katanya sih, aku dengar di Twitter. Kalau punya cowok programmer tuh kita cenderung diamin kan? Iya nggak sih? Tentu. Ya karena dia 24/7 sama laptop gitu kan? Yap. Itu benar nggak? Memklarifikasi dong soal programmer. laptop dan programmingnya. Nah sebenarnya gini juga, kita tergantung prinsip diri sendiri sih masing-masing. Oke. Karena kalau menurut aku ya, Hmm. kalau misalnya di kondisi seperti itu, jujur aku lebih mentingin ini, Apa nih? prioritas masa depan ini. Karena ini udah jelas nih. Oh, wanita ini. Enggak, enggak Oh, apa. Program mana ya? Program Jadi- ini kerjaan. Oke, lanjut dulu. Karena kalau misalnya ke distraksi nih, Heeh. si pasangan juga nggak ngerti kerjaan kita, pasti kayak milihnya lebih ini lah, ini lebih realistis loh daripada Iya, dia. dapat Karena duit dia ya. belum- Kalau yang ini nggak dapat, maksudnya cewek gitu ya, nggak dapat duit gitu. Kalau ini menghasilkan dan menjanjikan. Apa ya tiba-tiba videografer gitu gini apa ya? Tapi dalam konteks ini ya, kalau misalnya nggak ngerti sama kerjaan atau kesibukan kita, tapi kalau misalnya diabaikan, ya enggak sebenarnya, tetap diperhatiin. Cuman ada kadarnya lah, di mana kita lagi sibuk, ya tolonglah ngerti gitu. Kalau nggak ngerti Harus saling mengerti ya. Ini buat himbauan untuk cewek-cewek yang mau sama Bang Rido, kalian harus mengerti kesibukannya sebagai seorang programmer. Tapi saling memahami. Iya. Tapi pertanyaannya Dina, apakah sudah punya pacar? Iya betul sekali. Iya. Siapa tahu ada yang suka dengan Rido secara diam-diam ya kan? Atau punya pengalaman sendiri nggak sih? Lagi ngoding terus punya pasangan yang rewel gitu? Belum pernah, Belum pernah. ya so far. Masih aman. Masih aman. Masih aman. Masih. Belum punya pacar. Tadi pertanyaan belum dibahas, belum dijawab. Apa jadi? Oh nggak ada. Nggak ada. Lagi tahap mencari ya. Sebenarnya sulit juga sih karena pengen sesuatu aja, ngejar sesuatu. Jadi
fokusnya sama itu ngejar sesuatu. Masih Cita-cita ada. lah. Iya. Difokuskan dulu. Kerjaan baru nyari pasangan. Iya. Kalau udah stabil finansial bener ya. Nah itu kan satu gitu. Kalau Kak Andi sendiri gimana? Kayak Injini, nampaknya gak mungkin lah kayaknya Iya loh dong, punya pacar cantik, cantik, smart, iya. 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 Siapa sih yang nggak mau? Iya. Tapi untuk saat ini pilih sendiri dulu. Oh iya, aku kira Oh. punya pacar. Kenapa gitu kak? Kenapa memilih tutup sendiri dulu saat ini? Karena belum nemu yang pas. Capek gak sih ngejalanin hubungan yang gak ada Apa tuh? gak ada tujuannya? Waduh, iya. kayaknya pengalaman Iya, ini. kayak gitu lebih memilih untuk yang serius, jangan yang main-main lagi. Iya. Berarti bukan langsung serius ke Iya. jenjang selanjutnya. Iya. Cuman kayak ya tujuan gitu. Iya. ya daripada HTS terus Oh my Oh. god. Itu jadi siapa ya? HTS ya, Jangan ya. HTS ya. Iya. Berarti yang sebelumnya itu HTS, KNJ. Atau memang banyak HTS-nya? Oh, enggak. Jadi mau kan tidak? Apa benar? Iya. Oh enggak. Berarti ya itulah pengalaman sama cowok ini ya. Iya. Dina punya HTS? Siapa yang tanya? Kenapa? Banyak. Terlalu banyak. Enggak. Enggak salah lagi. Udah kan? Yang mana satu kalau di sini Dina 7? Oh, enggak ada. Oh enggak ada. Oke. Atau jangan-jangan sama masnya? Oh, Aduh. Bukan. ada jadi Tadi kan masnya sendiri bilang dia lagi berfokus Iya. ya. Oke. Nah ini aku mau pengen tahu dong proyeknya Rido tuh apa aja sih, boleh nggak sih ditunjukin proyek-proyeknya? Oh boleh boleh. Kita mau tengok ini yang dikerjain Mau tahu dulu, dong project. Rido tuh udah belajar bahasa apa aja sih? Nah, ini dia Kuasai nih. bahasa apa aja? Bahasa pemrograman ya. Iya. Nah, PHP sama JavaScript itu sana. Untuk yang lainnya kayak HTML CSS itu kan bukan bahasa pemrograman, itu juga udah dikuasai. Oh, ini portofolionya ya? Ya ini Boleh dijelasin itu gimana ini portofolionya? Nah, jadi ya biasalah untuk pengenalan diri terus juga riwayat pekerjaan. Ini ya projectnya. Boleh agak di-scroll mas-mas operator. Di-scroll. Nah, di sini project yang udah saya kerjain. Oh, game component page. Iya. Tapi kalau untuk yang magang itu ada saya buat untuk absen digital itu. Oh, jadi kita boleh yang ya. absen Boleh, boleh, boleh. Nah ini ya. Iya ini. Gimana nih? Oh ini. Iya. Jadi Mm-mm. di sini saya buat absen pakai QR code untuk absensi Mm-mm. untuk anak PDKM. Oh iya, jadi udah nggak perlu pakai kertas, jadi peng lah ya, tinggal Udah enak di sana. Karena struggle juga sih pakai kertas sama tangan. Jadi ini projectnya Bang Rido selama magang. Iya, ini pas sama magang. Oke. Kalau project yang lain tadi apa aja? Boleh balik, mas-mas operator. Ini ada game company. Iya. Company, terus ada landing page untuk perusahaan. Nah ini kalau ini apps design cuma UI UX design aja. Oke. Nah ini kemarin sempat juga mau diajuin ke sekolah, bukan sekolah di Yakimaran kemarin kan. Oh iya. Tapi ya gitu lah di PHP. Oh iya, sedih banget. It's okay, yang penting kita sudah bereksperimen Iya. Oh ini teman-temannya Mama Rido. Ya ini sebagai apa aja sih informasi. Kebetulan ada ikut lomba Iya. kemarin kan, Lomba apa itu ya? pas waktu SMA sebelum COVID. Iya. Ini lomba saya pun juga lupa nih sebenarnya. Di USU nih. Di USU. Iya. Oh iya. Yuk teman-teman lombanya. Nah ini baru olimpiade di Oke, jadi Semansa. Semansa. Aktif ya berarti SMA dari dulu ya. Iya dulu cukup aktif ikuti beberapa kegiatan juga pas kita segala macam. Cuman pas COVID itu udah enggak. Iya sih, soalnya udah nggak masuk dulu itu sekolahnya. Iya. Iya. Iya ini Kayak aplikasi kalau sama. Keren sih. Ini ya, maksudnya proyek kerjaan gitu ya, Rido ya? untuk semua ini sebenarnya yang udah pernah dibuat. Jadi kemarin kan sempat struggle tuh. Kira-kira buat portofolio untuk profil di Apok tadi, Iya, ada sih proyek yang udah aku buat gitu kan, biar aku masukkan biar lebih bagus lah profilnya. Ya udah. Jadi alhasil buat proyek sendiri dan ini salah satunya Oh, ini proyek. proyek sendiri sebenarnya. Oh, ini. Nah ini kalau untuk datanya sebenarnya lengkap Iya. karena saya tinggal Banyak. ambil data aja. Ibaratnya apa ya
Jadi datanya itu udah tersedia. Apa API? API itu Application Programming Interface. Jadi yang mana semua data ini nggak mungkin saya jelasin sendiri dong. Oh ya. Nah, ada nggak tahu saya dapat data dari mana, tapi website Islami juga. Nah, saya ngambilnya dari situ. Oh. Jadi dia nyediain datanya, saya tinggal update aja. Gitu. Masukin aja. Gitu. Kalau ini Al-Quran MVP ini pakai bahasa apa nih? Oh, Ini, Iya. ini pakai cuma status sih, status maksudnya pakai framework view dari View program, ya. program Itu pemrograman. terkenal ya. Dan sangat sering dipakai oleh orang programmer. lengkap loh, ini ada terjemahannya juga ya. Iya. Ada ini nggak sih bang? Bang Rido apa namanya? Kayak tafsir gitu penjelasannya. Ada juga. Tafsir, ada tuh. Oh iya, lihat tafsir. Oh ada, lengkap ya. Iya, lengkap. Wah ini Iya. Bang Ridonya. Why hear me? Oh my Why? god. Why? Oke, Why? inovatif ya, time manajemen dan komunikatif. Keren. Udah cuma itu. Design with love. Berarti Rido ini termasuk orang yang smart ya. Smart dong, programmer pasti smart karena mengandalkan logika. Kedina pun kayaknya jago nih. Coding juga. Masih belajar. Masih belajar. Ya, itulah kan programmer biasa ngandelin logika dari perasaan. Waduh. Sedih ya. Itu lebih ke para prianya sih. Biasanya wanita lebih ke perasaan. Perasaan. Oh iya. Kalau pria lebih ke logika, makanya dia tidak mikirin perasaan wanita. Waduh. Emang iya? Enggak, kayak gitu juga loh. Iya. Sepertinya. Sepertinya tapi Bang Rido yang ngomong beda. Oh ya. Kata-kata mungkin ya. Katakan kan iya sih. Tapi Bang Rido iya nggak? Nggak tahu. Iya, Saya juga belum pernah ini kan. Belum pernah. Jadi Pacaran. tahu. Oh selama ngoding-ngoding ini belum pernah menjalin hubungan. Oh my god. Siapapun wanita yang akan pacaran sebagai Bang Rido, tolong Sabar lah ya. karena Anda orang pertama. Jadi harus bersabar ya teman-teman. Pokoknya jangan kode-kode lah. Kayaknya karena Bang Nggak Rido bisa nih kode, nggak bisa. dia tahu cuma tahu kode ini aja kode ini. Maksudnya telepon. Oke. Pernah nggak sih Kak Enji dan Rido tuh pernah mikir atau merasa mau berhenti aja gitu kuliah Karena atau udah- masih kerja? Iya, karena kayak lebih enak kerja nih. Gitu. Nggak mau kuliah lagi sih. Siapa dulu nih? Kayak Ji, itu. Boleh nggak? Nggak pernah sih, karena bisa dibarengin gitu. Kalau bisa dibarengin, kenapa harus pilih salah satu? Iya, kalau bisa dua, kenapa satu? Itu untuk ini ya, bukan untuk hal yang positif Iya. ya. positif dan yang mana ini kan yang percintaan ya, oke. Iya. Kalau Rido sendiri? Tempat sih. Kan nggak enjoyin kerja itu ya? Karena mikirin kayaknya kalau misalnya aku kuliah kan kemarin belum sempat jalannya sampai sekarang ya. Iya. Oh itu semester berapa nih kayak Semester tengah-tengah gitu, semester Tengah-tengah. 2 atau 3. Oh iya. Jadi kayak jalan di kuliah, pulang. Nggak ada tujuan lah kuliah kan. Terus juga apa namanya kalau misalnya kita kuliah kan belajar doang gitu ya. Iya. Terus ya kayaknya kayak gini doang Bosan. gitu kayak nyari tantangan baru lah. Apa itu? Ya entah itu buat bisnis atau cari kerja lain gitu. Terus jadi mikir juga nih kayaknya masa depan terus juga gelar tuh penting di Indonesia. Sedikit banget. Kayak sekarang, lokal tuh S1, S2, nggak sih S1 minimal. Iya. D3 sih, D3 ya. D3. Tapi kalau menurutku sebenarnya enggak, menurutku sendiri pribadi ya nggak penting sih gelar itu. Yang penting itu kan gimana kita punya mindset dan Skill. juga bermanfaat enggak sih kita bagi orang-orang gitu. Skill juga ya. Skill juga sih. Skill nomor 1. Sebenarnya itu untuk ini aja biar pas nikah ada gelar. Oh iya di kalau kita lagi hubungan Iya. apa nih Rido Ananda Ananda bla 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 Eskom. Kita Kita aja. keren aja. Amin. Amin. Kita boleh ini nggak sih? Tadi udah lihat punya Rido. Aku mau stalking TikToknya Kak Enji dulu. Boleh nggak? Mau Ya, ngobrol? boleh stalking TikTok maupun Instagram ya. Kita melihat apakah ada postingan ulang yang bisa kita bahas. Postingan ulang Kak Enji itu apa aja sih? Itu beres deh bos. Penasaran? Boleh, tidak? Boleh dong dicek postingan ulangnya. Nah ini kan nih. Nah, Wih. Jangan bisa kaget laki-laki emang gitu manis di awal doang. itu yang disiapin. Atau boleh deh kita tanya Ridonya dulu.
sebenarnya dia Apa itu dia? artinya. Oh iya, kalau Rido. Ya pasti kalau misalnya kalau kita mau ngejar pasti ya lah dia manusia doang. Oh my god. Enggak, ternyata bener postingan dua Kak. Kak Eja aku kira cuma yang dari pasangan Kak Eji pada saat itu aja yang kayak gitu. Ternyata sampai di sini ya. Ini juga seperti itu. Penonton boleh diikutin ya. Ternyata pria itu emang seperti itu. Ya tapi kan Apa tadi kasih alasan dulu dong. Oh iya boleh. Apa tuh bisa pembelaannya? Iya, manis di awal. Play victim kan? Korban ya. Iya korban. Kan nggak tahu. Enggak maksudnya korban enggak? Enggak. Oh enggak. Oke, boleh diceritain. Alasannya Manis di dari awal. 100 sampai 0 ya. Ya mungkin ya ini kalau diri aku sendiri ya. Iya, iya, boleh. Pas di awal boleh lah kayak pas mau dibikin manis di awal. Cuman kalau misalnya udah berhubungan nggak mungkin manis setiap hari dong. Ada pahitnya, ada Iya asinnya. benar. Tapi tadi kami maksudnya itu dari 100 tiba-tiba ke 0 kayak tiba-tiba dari sing sayang. Atau mungkin dari pacaran nggak kasih bunga, pas nikah nggak ada lagi. Iya, udah romantis lagi. Gitu nggak Rido? Nah iya sebenarnya itu juga sih. Iya. Kalau menurut aku. Karena gini, makanya kasih alasan dulu. Makanya kalau aku pribadi pacaran itu nggak mau lama. Jadi Langsung nikah langsung ya? komitmen aja. Kenalan, nikah, komitmen. Iya. Atau kenalan. Karena nanti rasa sayangnya pas dia pacaran aja, dan pas di nikah nggak ada lagi. Itu nanti Rido aja gitu. Hah? Itu nanti Rido Penonton aja gitu. juga. Ya kan terserah kamu dapat nolan. Tapi ya itulah sembari kita jalani hubungan, pasti kita udah kenal sama satu sama lain, ya cari suasana yang suasana yang baru. Nggak, Apa tadi suasana baru? maksudnya kayak ya udah nggak cuman apa? Romantis. Biar lebih romantis aja sih. Hmm. Jadi suasana baru. romantis. Bisa juga sama kayak Eji nanti. Karena kalau menurut aku ya Ya. di hubungan itu kalau misal kita lurus aja gini, pasti itu stagnan Bosen. kan, bosen. Iya, bisa panik. Kan ada itunya, entah itu bertengkar terus tiba-tiba balikan lagi kan jadi sayang gitu. Seperti Bener nggak cewek? Iya benar. Berarti klarifikasi lah, bukan dari 100 ke 0 ya. Iya. Tapi dari 150, 150 Iya. gitu. Maksudnya gitu. Roller coaster. Wah itu Kak Enji tadi nyindir siapa? Iya. ATS kah? Yang mana ATS-nya? Atau sudah berkali-kali? Kalau postingan ulang itu nggak pernah yang Relate. especially kayak nyindir satu orang. Oh, Buat jadi banyak. siapapun yang relate gitu kan. Oh. Mungkin kayak cerita gitu kan. Ya, orang tahu aja. Ya, jadi ya udah di relate nih buat dia kalau suatu saat dia ngeliat itu gitu. Berarti nggak ada masuk tujuan untuk satu orang tuh Rido gitu enggak ya? Ya. Itu tuh siapa tuh yang ada cowok-cowok di video tuh? Oh ini Iya. siapa itu? Kak? Jelas Ini siapa? Captionnya tuh something brutal. Tapi mau something, tapi mau something. Something brutal tuh kenapa? Nggak tahu ya, dari zaman SMA itu seneng banget sama konten kreator ini. Itu Oh ini konten kreator. Iya, dia Oh, konten kreator. Dia suka matematika dan kebetulan waktu SMA aku juga IPA. Jadi dia tuh suka fisika juga. Jadi dia seneng konten yang kayak tentang fisika, tentang matematika. Jadi kayak Pas ketemu tuh langsung enggak sih, iya. lebih ke kalau orang-orang ngerasa susah di fisika matematika justru kayak menantang gitu loh. Dan dia tuh juga ngebikin kayak itu tuh fun gitu, jangan dibawa pusing atau ribet itu. Ya nggak, matematika juga menurutku. Iya menurut Rido ya, menurut Rido. Menurut Rido lagi Iya. ya. Menurut aku sih kayak gitu lah. Kalau Instagram boleh dong, scroll Instagramnya Kak Enji. Jangan-jangan nih luar negeri. Apa nih Kak Enji? Ada Malaysia tuh. Kapan ini ke luar negeri? Baru ya? Bulan lalu. Bulan lalu. Sama Ada keluarga. kegiatan apa kakak ke Malaysia atau sekedar liburan kan atau ada kerja di sana? Atau gimana? Kemarin liburannya sekalian birthday. Birthday. Oh Kak Enji ulang tahun. Selamat ulang tahun Kak Enji. Ini beauty. Kakak di endorse ya sama beauty. Iya. Kan? Apa terus nih? Boleh ke bawah lagi scroll. Kita stalking IG-nya Kak Enji. Cantik sih. Ini apa Kak? Langsung ngomongin perubahan. Ini Kemarin dia lihat kerja sama gitu. Iya. Buat ngumpulin infak gitu. oh gitu. Boleh lagi.
Jangan lupa ya teman-teman, bisa follow KNG. Iya, ini IG-nya. Enji Munita underscore. Oke, baiklah ke atas. Aku mau lihat TikTok KNG cover lagu boleh nggak sih tadi? Ada lagu yang aku suka tahu itu jatuh hati ya ini. Oh Iya, iya. Play. Kini kau sentuh aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tubuh. Nah, ini cover ini karena ada ini nggak sih? Karena ada yang request aku memang mau cover aja. Tergantung mood sih, biasanya kayak lagi pengen cover lagu deh gitu. Oh, lagu itu berarti random lah ya. Iya. Boleh ini Apa itu? tes suara KNG itu untuk nyanyi. Boleh. Sebuah lagu. Satu buah lagu. Waduh, apa ya? Apaan? Itu jatuh hati boleh. Terus Dewa Apa ya? Aku mau di akhir nanti pas penutupan juga boleh. Aku ada mau naik satu lagi. Guilty pleasure ada nggak sih kakak ngalamin itu sama itu? Selama kayak mau recharge energi tapi sebenarnya itu kalian salah. Tapi yang karena itu kalian jadi bisa recharge energi. Mulai dari siapa? Tidur, ayo lari. Oh, boleh. Mungkin awal pas ngerasa jenuh lah sama kuliah, dan itu sempat karena banyak makan energi, jadi kayak Apa nih kuliahnya banyak ini menguras energi gitu? iya boros energi. Oh iya. Karena ya datang cuman kadang dosen nggak datang juga kan, Iya oke. jadi ada kendala gitu segala macam. Jadi yaudah saya sempat juga ke perpus kan, sering ke perpus juga belajar sendiri. Ke perpus itu masuk guilty pleasure nggak sih? Masuk ya? Saya itu positif ya? Iya. Cuman mungkin kalau misalnya kadang ya karena nggak mau keluar, kayak terlalu menguras energi di rumah aja gitu. Apa nih bolos gitu? Iya bolos ya termasuk. Cuman nggak datang ini kan, misalnya kan ada dua matkul, Iya. satu nggak datang, yang keduanya datang Iya. gitu. Itu memang agak. Iya, itu memang agak mager sih kalau yang Ya. ke kampus cuma satu matkul. Iya. Itu sih. Guilty pleasure dari Rido. Kalau dari KND gimana? 11-12 sih sama Rio. Lebih senang kayak kalau lagi capek itu menyendiri gitu. At least bisa tidur itu tuh udah nge-recharge energi lagi gitu. Jadi nggak harus yang mungkin spend time lebih banyak atau spend money, tapi lebih ke dibawa istirahat aja udah cukup kembali energi lagi. Karena kan kita lelah tuh karena kita kadang mungkin kurang istirahat, Iya. kita lagi terlalu banyak pikiran. Benar Jadi sekali. dibawa tidur kayaknya lebih better daripada ngelakuin hal-hal yang lain. Aku mau tanya lagi. Kayak pertanyaan aku nggak satu deh. Ada lagi. Ada nggak sih tips and trick dari kakak dan Rido ini untuk teman-teman yang mau memulai karir di nyanyi atau di programmer tuh boleh dikasih tahu? Nah, jadi sebenarnya kalau tips dari aku ya, tentukan goals atau impian, karena ya kalau kita mulai sesuatu itu pasti ada tujuannya kan. Ya, benar sekali. Seperti Yang itu. kedua itu kita harus komitmen apa yang harus kita lakukan sama diri kita. Contohnya mungkin kalau misalnya di dalam kasus aku programming, ya aku harus belajar keras karena aku tahu kalau misalnya di awal itu memang benar-benar struggle karena kita kayak ngelihat nggak ada progres di awal. Tapi kalau misalnya kita udah terus grinding, terus belajar keras atau kerja keras, pasti nanti ada waktu di mana kayak hasilnya itu nampak gitu. Makanya kalau misalnya aku boleh kasih saran, yang pertama itu jangan ngelihat ini sebagai Beban gitu ya? iya sebagai beban, karena kayak yaudah kita lanjut Jalan aja, aja. lanjut ke apa namanya tujuan kita, Fokus gitu ya. fokus, intinya fokus dan hilangnya distraksi, karena zaman sekarang sulit untuk fokus. Iya, benar sekali. Kalau kau NG sendiri, setuju sih sama yang bilang dulu, mungkin nambahin aja. Di zaman sekarang mungkin banyak yang masih bingung sama apa yang mau di reach, apa sih yang tujuan aku hidup, aku ngapain sih gitu. Dan aku sendiri juga masih juga.
Mungkin dari hal-hal simple sih, ngelakuin hal-hal yang kita senangi dulu. Jadi kayak jangan ngelakuin hal yang nggak kita sukai gitu loh. Karena ketika kita ngejalanin itu terpaksa, mungkin kita bisa ngejalanin itu. Cuma sesuatu yang dipaksa itu nggak baik gitu loh. Kayak kita maksain kesenangan orang atau permintaan orang lain, tapi kita sendiri nggak nyaman sama hal tersebut gitu. Jadi usahain ketika pengen melangkah sesuatu tuh itu tuh memang benar-benar yang kita inginkan, jangan berdasarkan keinginan orang lain gitu. Dan jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, apapun itu, sekecil apapun, sebesar apapun hal yang mau dilakuin itu, ya udah cobain aja, gagal coba lagi, karena nggak ada yang perfect gitu di dunia ini, kayak jatuh bangun itu biasa gitu. Dan nggak perlu terlalu mendengarkan, mungkin kadang takut memulai karena takut dengan omongan orang ya. Kayaknya selama halnya itu positif, selama halnya itu tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain, kayak jalanin aja gitu, tutup aja telinganya, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Karena kalau kita terlalu mikirin orang lain dulu sebelum mikirin diri kita tuh, kita bakalan stuck di titik itu aja gitu, kita nggak akan berkembang gitu. Bukan berarti aku tuh nggak pernah yang kayak gitu, pernah di titiknya kayak gitu, jadi ngerasa sekarang itu nggak penting buat hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu dikesampingin aja, fokus aja ke diri sendiri, jalanin apa yang kamu suka. Kayak misal Rido sukanya coding, programming, dia tetap terusin di situ gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga punya bakat-bakat atau punya skill yang bisa dikembangin, gak apa-apa dari hal-hal yang kecil, jangan takut buat ngembanginnya, karena dari hal yang kecil itu bakalan jadi hal yang besar banget. Benar sekali. Karena kalau nggak kita sendiri coba, semua lagi siap. Dan jangan jadi people pleaser. Iya benar. Iya. Tina, makanya nih, tadi kita udah bahas Rido sama Kak Ezi, udah pernah nyari penghasilan uang lah. Tina pernah nggak sih memulai itu kayak usaha atau apa gitu, nyari duit sendiri? Kayak kalau aku sendiri ya, aku kuliah dan part time sebagai guru bimbel matematika Sampai sekarang? iya. Wow, keren sih. Kalau jadi sendiri gimana? Aku freelance. Freelance siapa? Siki-siki. Oh my god, kayak di Shopee ya? Iya, benar sekali. Udah apa penghasilan dari Shopee? Aduh, banyak sih. Udah beli apa aja? Udah beli mobil, kereta, alhamdulillah. Ya gitu lah, pokoknya aku freelance ceki-ceki. Pokoknya seru sih ceki-cekinya, main game. Tapi yang ngasih duit. Apa aku mau live streaming main juga sih sekarang? Jangan durasi ya. Nanti aja, ajarin aku di belakang. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Rido, Kak Enzi udah mau hadir ke sini jauh-jauh ya dari Penatapan ya. Ada juga yang dari Solo. Ya, jauh ya, Kak. Jauh banget. Tadi dari Hongkong ya? Oh iya, ini Kak, ini kerja aja ya. Ini produk di sini, produk Indonesia. Iya, produk Indonesia. Boleh deh Kak Enzi untuk penutupan nyanyi sedikit. Iya. Lagu apa aja deh terserah. Atau kalian mau request nggak nih? Apa? Bang Davin, operatornya apa mau request nggak? Lagu biar Kak Enzi nyanyi. Kita mendengar suara-suara ini. Aja. Asik juga tuh ini. Aku terlalu cinta dia. Ngeri loh. Oh my god, bagus banget loh suaranya. Jangan lupa nonton live streaming Biar ya. sekelas. Semua ini terjadi Tuhan, maafkan diri ini.
ngoding. Tapi ya ngomong emang soal Adi itu bagus banget ya. Jadi Nah, pengen nonton live Kak Adi jam 12 ya. Kayaknya kita harus sempetin waktu deh buat nonton secara khusus live-nya Kak Adi jam 11 Bisa nih. bisa request juga. Tuh nih. khusus buat nyanyi aja atau live ada yang lain aja Kak? Live nyanyi sambil ngobrol sih biasanya. TikTok enggak ya? Tergantung. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa dukung kita, caranya seperti apa? Caranya jangan lupa subscribe, ada YouTube kita, Instagram kita maupun TikTok kita di SI Unpri. Nanti linknya ada di Description box. Jangan lupa komen kalau mau request next kita bakal ngundang siapa lagi. Feel free banget untuk komen. Kita juga ada live comment ya di video-video kita. Boleh aja share di TikTok ataupun di Instagram kita. Kita sangat terbuka untuk kamu. Ya, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.